maka masalah kecil saja bisa jadi rumit, bisa jadi sulit. Ya karena kita sudah membatasi pikiran-pikiran kita, melemahkan kemampuan berpikir kita secara luas dan jernih. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube Dani Prasetyo. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dan diberi keberkahan. Amin. Baiklah, di video ini aku mau bahas tentang hal yang harus kamu lakukan ketika kamu dalam keadaan stres, kecewa, dan marah. Siapa sih yang gak pernah merasa stres, kecewa, dan marah, teman-teman? Bahkan mungkin hampir semua orang pasti pernah ngerasainnya. Banyak banget faktor yang bisa bikin kita ngerasa stres, kecewa, emosi, dan marah. Mulai dari kegagalan, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan, atau mungkin keadaan dalam pekerjaan seperti tuntutan kerja yang tinggi dengan tenggat waktu yang ketat. Ini semua bisa bikin kita tambah stres dan frustasi. Sebetulnya, kecewa dan marah adalah respon yang manusiawi. Ini adalah fitrah kita sebagai manusia ketika kita dihadapkan pada suatu keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka pertama kali yang kita rasakan dalam hati adalah stres dan kecewa. Nah, respon tindakannya macam-macam ya teman-teman. Ada yang diam, ada yang mengumpat, ada yang dilampiaskan dengan tindakan, dan lain-lain. Bergantung bagaimana sifat dan karakter orang tersebut. Ini bahaya ya teman-teman, kalau kita nggak bisa mengontrol emosi yang berlebihan. Nah di sini aku mau membagikan tips yang bisa teman-teman lakukan ketika sedang dalam keadaan stres, kecewa, dan marah. Semoga ini bisa membantu kamu. Hal yang pertama yang harus kamu lakukan adalah dengan menenangkan diri dan mengamankan diri dulu. Karena dengan mengamankan diri, kamu sudah menyelamatkan diri kamu sendiri dan orang-orang lain dari tindakan di luar kendali ketika kamu sedang marah. Teman-teman bisa pergi dulu sementara keluar rumah, kayak halaman, ke kamar tidur, atau ke tempat-tempat lain yang penting bisa mengalihkan fokus perhatianmu. Coba tenangkan diri kamu dulu, karena dengan tenang, semua masalah akan bisa dihadapi. Kita pasti bisa menemukan berbagai solusi, serumit apapun masalah itu. Tapi sebaliknya teman-teman, kalau kita dalam keadaan yang gak tenang, maka masalah kecil saja bisa jadi rumit, bisa jadi sulit. Ya karena kita sudah membatasi pikiran-pikiran kita, melemahkan kemampuan berpikir kita secara luas dan jernih. Jadi yang kelihatan tuh masalah besar dan gak ada solusinya. Ajaibnya teman-teman, kalau kita bisa tenang dan menguasai diri kita dalam berbagai kondisi, maka berbagai solusi akan berdatangan. Jalan keluar akan terbuka lebar. Kemudian selanjutnya adalah tarik nafas dalam-dalam teman-teman. Ambil satu tarikan nafas dalam, kemudian lepaskan secara perlahan. Saat kamu melepaskan nafas secara perlahan, ucapkan istighfar dalam hati. Coba lakukan ini secara berulang-ulang, sampai kamu merasa tenang. Lakukan sebanyak-banyaknya kalau perlu, sampai ada perubahan dalam suasana hati kamu. Pada saat kamu menarik nafas dalam, oksigen akan masuk ke paru-paru, membuat tubuh jadi lebih rileks. Ketegangan pikiran akan sedikit berkurang, dan membantu otak berpikir lebih jernih. Teman-teman, sadar nggak? Saat stres, emosi, dan marah, pernafasan akan jadi lebih dangkal dan otot-otot akan berkontraksi. Ini yang buat kamu, para penderita penyakit jantung, sangat tidak diperbolehkan stres berlebihan dan marah, karena bisa memicu serangan jantung. Setelah ketegangan batinmu mulai mereda, apabila kamu seorang muslim, ambillah air wudhu teman-teman. Karena selain memang disunahkan, air wudhu yang kamu basuhkan ke wajah akan memberikan efek melepaskan ketegangan dan menenangkan batin. Sama kayak ketika kamu pas lagi ngantuk terus cuci muka.
pasti berkurang kan kantuknya, bahkan nggak jadi ngantuk lagi. Kemudian, cobalah berpikir positif. Pikirkan masa lalu waktu kamu mengalami kesulitan namun berhasil melewatinya. Ingatkan dirimu bahwa ini juga akan berlalu. Sikap positif di masa lalu bisa membantumu memberikan pertimbangan dan masukan dalam pikiran bahwa kita juga pasti bisa melewati ini. Cobalah untuk melihat keadaan yang bikin kamu kecewa, marah, dan sedih sebagai sebuah keadaan sukses yang tertunda. Ini akan merubah reaksi dan emosimu, teman-teman. Coba deh kamu ingat-ingat lagi berapa banyak kejadian atau keadaan yang mungkin lebih rumit, lebih berat, yang sudah kamu alami. Kamu lewati, kamu selesaikan, dan ajaibnya kamu mampu dan bisa. Pentingnya ini aku sampaikan ke kamu agar bisa mengelola pikiran, memandang masalah yang membuat kamu stres, kecewa, dan marah dari sudut pandang yang lebih luas, sehingga kamu tidak frustasi dan putus asa. Percayalah bahwa Allah tidak menguji kamu, melainkan sudah menyiapkan jalan keluarnya. Dan Allah tidak menguji kamu dengan masalah, melainkan kamu pasti bisa menghadapinya dan mampu. Yakinlah bahwa selalu ada jalan keluar dari setiap masalahmu. Semua akan selesai dan baik-baik saja. Percayalah teman-teman, selalu ada fajar yang datang setelah gelapnya malam. Tetap optimis, karena dengan begitu kamu bisa mendapatkan energi baru untuk bisa menghadapi situasi sulit. Memang tidak mudah ya teman-teman, tapi aku percaya kalau kamu pasti bisa melewatinya. Nah, demikian video dari saya. Semoga kita semua terhindar dari keadaan kurang menyenangkan yang bisa membuat kita merasa stres, kecewa, dan marah. Dan kalau teman-teman sedang dalam keadaan demikian, maka kamu bisa mempraktekkan dan mengaplikasikan cara-cara di atas. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.